Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri, Feni Supriyatin, dan dua teman saya, Farihatun Muslimah dan Nardila Dekritik Zulahya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Yang pertama, latar belakang. Gerakan pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah memberikan imbas pada masalah teologi. Secara etimologi, teologi berarti Tuhan atau theos dan makna atau logos. H.M. Mastung berpendapat bahwa teologi adalah kajian yang ingin memahami antara Tuhan dengan manusia dan alam. Jadi jelas bahwa antara Tuhan, manusia, dan alam adalah satu kesatuan konsepsi teologis. Untuk itu, perlu adanya rumusan sekitar ruang lingkup teologi agar tidak terjebak pada dinding keterbatasan teologi, dan untuk menjawab bahwa tidak ada kesenjangan antara teologi dengan masalah sosial ekonomi. Dalam hal ini, Muhammadiyah telah merumuskan masalah ekonomi menjadi salah satu dari beberapa misi dakwahnya. Bab 2. Tinjauan Pustaka. Yang pertama, Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Muhammadiyah. Sebagai organisasi dakwah, pendidikan, dan sosial, Muhammadiyah mendasarkan diri pada Surat Al-Maun. Pada pokoknya, isi Surat Al-Maun tersebut menggugah tanggung jawab sosial keagamaan kalangan ekonomi atas agar menyisihkan sebagian kekayaan atau pendapatannya untuk diberikan kepada yang berhak, terutama kaum miskin. Dalam perkembangan dan kondisi masyarakat yang sudah berubah, peranan Muhammadiyah sebagai organisasi tidak hanya sebagai pembangkit tanggung jawab sosial ekonomi, namun juga harus dapat melakukan pemberdayaan antara lain dengan mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah. Kepada lapisan bawah, Muhammadiyah dihadapkan kepada tantangan untuk membangun etos kerja yang sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, yang tentunya etos kerja yang berlandaskan Islam. Bab 2. Tinjauan Pustaka. 3 pendekatan yang dapat ditempuh oleh Muhammadiyah dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu pendekatan struktural yang bertujuan mempengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Pendekatan fungsional dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Pendekatan kultural dengan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Di samping itu, ada beberapa bidang kegiatan usaha yang perlu menjadi fokus perhatian gerakan ekonomi Muhammadiyah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Antara lain, yang pertama, lembaga keuangan. Uang yang dapat berputar di antara badan amal usaha Muhammadiyah ini tentulah sudah amat besar. Sebagai indikatornya, antara lain adalah pengadaan obat untuk rumah sakit milik Muhammadiyah di Jakarta. Demikian pula pemasukan uang SPP salah satu universitas Muhammadiyah. Yang kedua ada industri. Sektor industri yang perlu segera dikembangkan adalah industri yang menunjang pengadaan barang atau perlengkapan yang diperlukan secara rutin oleh Badan Amal Usaha Muhammadiyah, seperti industri obat-obatan, industri kertas, dan lain-lain. Yang ketiga, ada trading. Usaha trading ini dapat dilakukan dalam skala yang besar, di mana basis penunjangnya sudah ada pada unit-unit usaha kecil. Kemudian, dikelola secara modern menggunakan teknologi canggih. Trading ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua, ada visi dan misi Muhammadiyah di bidang ekonomi dan ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Rencana strategis bidang wakaf, ZIS, zakat, infak, dan sedekah, dan pemberdayaan ekonomi adalah terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Nardila Dekritik Zulahya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan garis besar pokok. Majelis ini mempunyai tugas pokok antara lain, yang pertama, peningkatan pengelolaan SIS, zakat, infak, dan sedekah, dan akuntabilitas sehingga menjadi penyangga kekuatan gerakan pemberdaya umat. Yang kedua, ada peningkatan mutu pengelola wakaf dan perkuasaan gerak sertifikasi tanah wakaf di lingkungan persyarikatan. Yang ketiga adalah pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif. Yang selanjutnya ada visi dan misi.
Visi berkembangnya kapasitas dan bangkitnya kembang etos Muhammadiyah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat. Misi yang pertama, mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia khususnya keluarga besar Muhammadiyah. Yang kedua, mengurangi problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui peningkatan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas. Yang ketiga, menjadi pelopor motivator dan atau katalisator pemberbaharuan atau perubahan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya ada sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah, ayat pertama menyebutkan, untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang kedua, ayat 2 menyebutkan, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaranya diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang selanjutnya ada program pembinaan ekonomi umat merupakan kepedulian sejak lama, karena memang konsisten Muhammadiyah sejak dahulu wirausahawan, reformis malah sejak lama merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan pada konsep misi dan visi tertentu. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memperdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dan mengembangkan usaha milik anggota Muhammadiyah. Yang selanjutnya ada model pemberdaya ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonominya memiliki sejumlah paket program aksi pemberdayaan di antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat ranting dan cabang. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekunder dan badan-badan usaha pendukung tingkat daerah dan wilayah. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur ekonomi, lembaga, dan instrumen pendukung di tingkat pusat. Yang selanjutnya ada Majelis Pemimpin Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha milik anggota Muhammadiyah. Yang selanjutnya, Muhammadiyah memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonomi secara internal dan eksternal. Secara internal, melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota Orto Muhammadiyah dan keluarganya, dan amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. Secara eksternal, anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar. Begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Kedua potensi di atas sebagai lahan garapan ekonomi perlu dikelola oleh Muhammadiyah secara profesional dengan memposisikan pada 3 bagian, yaitu produsen, penyalur, dan konsumen. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Farihatun Muslimah. Selanjutnya yang kelima ada Muhammadiyah dan kelas menengah. Kebesaran persyarikatan Muhammadiyah akan terus maju dan berkembang karena kemampuan mempertahankan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar dalam beraktivitas. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan contoh dalam mengembangkan Muhammadiyah, yaitu tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicelah dan dikritik. Pesan ini bukanlah hal mudah melekat pada setiap manusia, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Kalau bukan didorong oleh nilai-nilai keislaman tersebut, sifat tidak dendam muncul karena orang memiliki nilai keimanan dan pertimbangan rasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat yakin bahwa Muhammadiyah ini akan diterima dengan baik oleh siapapun di kemudian hari, apabila diberikan penjelasan secara rasional, metode yang baik, dan disertai petunjuk dari Allah. Kemudian ada Muhammadiyah dengan dukungan masyarakat kelas menengah di bidang ekonomi mempunyai tugas yang dilematis karena sebagian dari apa yang telah dihasilkan itu diperoleh dengan sistem ekonomi yang masih diperdebatkan. Padahal hal itu sudah mengakar secara turun-temurun dilakoninya dan dinikmati secara senang hati. Gaya hidup kelas menengah itu cenderung hedonis, sehingga untuk mengarahkan pada perilaku ekonomi yang islami relatif terhadap kendala
Di sini Muhammadiyah dituntut melalui majelis terkait untuk membentuk suatu kepastian hukum terhadap problematika dalam pengaturan ekonomi. Kemudian yang keenam ada pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian, tetapi tidak semua hasil sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain, yang pertama ada orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai pengacur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Yang kedua ada Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. Yang ketiga ada hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Yang keempat ada pengambilan kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Yang kelima ada etos kerja sebagai warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Dan yang keenam ada para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha. Anggota Muhammadiyah secara individual menjalankan usahanya dan berhasil karena mereka memiliki etos kerja yang baik dan terhindar dari birokrasi yang berbelit-belit. Mereka mampu mengelola usahanya dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Kesimpulan dari presentasi ini adalah Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menempatkan diri sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridho Allah. Langkah yang telah dilakukan Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain dalam membentuk jaringan swadaya masyarakat atau JSM di tingkat ranting dan usaha unggulan jamaah atau UUJ di tingkat cabang, sedangkan di tingkat wilayah Muhammadiyah membentuk Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau BUMM. Pada tingkat pusat, Muhammadiyah sedang menumbuhkan sejumlah infrastruktur ekonomi dengan mendirikan outlet dan grosir yang bernama Markas dan membangun sistem jamiah atau jaringan ekonomi Muhammadiyah. Oleh karena itu, peranan Muhammadiyah dalam mengembangkan SDM atau sumber daya manusia telah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan semakin tingginya sumber daya yang dimiliki, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat akan dapat terus meningkat. Terima kasih, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.